Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam channel saya, channel belajar bareng Amar, belajar apa aja, kapan aja, dan di mana aja. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang hidup waspada dengan mengimani eksistensi malaikat. Ya. Jadi ini merupakan implementasi rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, agar memberikan sedekah subscribe-nya, karena dengan subscribe yang gratis akan memberikan motivasi kepada saya untuk memperbanyak konten-konten positif. Jangan lupa di share jika konten saya bermanfaat, karena menunjukkan jalan kepada kebaikan, kepada ilmu, insya Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Jangan lupa untuk memberikan like-nya bagi konten ini jika memang benar-benar perlu di like. Baik kawan-kawan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu mengimani malaikat. Ya, tentunya kita sudah tahu bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang harus diucapkan dengan lisan. Ya, jadi keimanan kita, keimanan yang sudah kita yakini itu harus diucapkan dengan lisan. Dengan cara apa? Ya, yaitu dengan cara ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah bukti keberimanan kita kepada Allah, begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya keyakinan itu harus diucapkan, saya yakin. Nah, kalau sudah saya yakin, maka itu harus ditetapkan dengan hati, diyakini, diyakinkan, dikuatkan, sehingga dia benar-benar tertancap dalam jiwa, dalam hati, mengakar kuat, ya. Kemudian tidak bisa digoyahkan dengan segala macam cobaan apapun. Ya, kalau sudah diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati, maka tentunya harus diimplementasikan dengan anggota badan. Inilah tiga hal yang mana keimanan yang benar itu, ya. Jadi keimanan yang benar itu harus diucapkan dengan lisan, sekali lagi, ya. Kemudian diyakini dengan hati, kemudian harus ada implementasi dengan anggota badan. Ya, contoh, ya, bila lebih Rabah, keyakinan dan keberimanan dia itu diucapkan dengan lisan, dengan berkat syahadat, diucapkan dengan lisannya, kemudian diyakini dengan hati, yang kemudian itu tertancap kuat, tidak bisa digoyahkan meskipun beliau disiksa oleh orang-orang Quraisy saat itu. Begitu pula dengan Sumayyah, dengan Yasir, mereka merelakan nyawanya untuk menembus keberimanannya. Nah, inilah kawan-kawan sekalian, bahwa keimanan ini memang harus diyakini, harus diucapkan dengan lisan, dan harus ada implementasinya. Jadi harus ada bentuknya. Jadi bukan cuma sekedar yakin, karena keimanan dalam agama Islam itu praktis. Ya, itu bisa diimplementasikan, bisa dilihat, bisa dinikmati, bukan hanya sekedar sebagai sebuah dogma, ya, tetapi keimanan ini adalah praktis, realistis. Nah, kita sudah tahu bahwa keimanan itu ada pilar-pilarnya, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, kemudian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, itu adalah pilar-pilar keimanan yang harus diyakini oleh kita.
yang kemudian kita mengenal sebagai rukun iman. Maka disebut iman kalau kita melaksanakan keenam rukun tersebut. Kita tidak boleh hanya beriman 5 saja dari 6 rukun iman itu tidak boleh. Kita harus mengimaninya semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang malaikat, yaitu beriman kepada para malaikat yang merupakan salah satu rukun iman yang kedua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Rasul telah beriman kepada Al-Quran, apa-apa yang telah diturunkan kepadanya, min Rabbih, dari Tuhannya, Begitu pula dengan orang-orang yang beriman, mereka semuanya beriman kepada Allah, amanah billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kemudian pada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, maka mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasulnya. Semua para malaikat kita imani, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 4, kita juga harus mengimaninya. Zabur, Al-Quran, Taurat, Injil, tidak boleh meniadakan salah satunya. Demikian pula kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini ada 25 rasul yang wajib diketahui. Sisanya para nabi, jumlahnya yang sangat banyak sekali, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tidak, mereka semuanya harus diyakini, tidak boleh dibeda-bedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan orang yang beriman itu senantiasa mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat, ghufranaka, kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah juga beriman kepada para malaikat, begitu pula dengan kita. Kalau saja Rasulullah saja beriman kepada para malaikat, apalagi kita sebagai umatnya. Maka kita sebagai umatnya pun harus amanah billahi wa malaikati, kita juga harus mengimani kepada para malaikat. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah tidak pernah protes. Mereka sami'na wa ata'na, mereka selalu mendengar dan mereka mentaati. Kedisiplinan untuk mendengar dan kedisiplinan untuk mentaati. Ayat yang lain yang menjelaskan tentang eksistensi malaikat adalah ada di dalam surat Al-Baqarah juga, yaitu di ayat yang ke-30 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya saat itu ketika Allah akan menciptakan manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam, bahwa para malaikat saat itu sudah ada. Dan di sini disebut dengan kata-kata para, berarti malaikatnya tidak cuma satu, tetapi malaikatnya banyak. Itu. Lil malaika. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan seorang khalifah. Ini di mana? Di muka bumi. Gitu. Ayat ini memberikan penjelasan dan
keterangan kepada kita bahwasanya dulu ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, Allah menginformasikan hal itu kepada para malaikat. Nah ini teman-teman sekalian. Selanjutnya dalil yang lain adalah surat Al-Fatir ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatir, yang pencipta, yang mencipta, ya, yang membuat as-samawati wal ardi, langit-langit dan bumi, ja'ilil malaikati, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan untuk apa? Untuk mengurus, ya, berbagai macam urusan, di mana uli ajnihatin, ya, mereka dilengkapi dengan sayap-sayap. Berapa jumlahnya? Masna, 2, wa thulatha atau 3, wa ruba atau 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini kita bisa mempelajari bahwasannya Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang ujungnya hanya Allah saja yang tahu, pangkal dan ujungnya hanya Allah saja yang tahu seberapa luasnya. Ya, di sini disebutkan langit-langit, berarti langit itu banyak sekali. Ya, kemudian Allah menciptakan para malaikat, di mana malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk menyelesaikan berbagai macam urusan. Ya, untuk urusan siapa? Urusan segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ataupun ada yang 4. 2 di sini ditafsirkan sebagai, ya, sepasang, atau 2 pasang, atau 3 pasang, atau 4 pasang. Kemudian itu adalah jumlah minimal sayapnya, di mana Allah kemudian yazidu fil khalqi ma yasha, menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Artinya apa? Allah terserah mau menambahkan berapa jumlah sayap kepada para malaikat. Ukurannya berapa juga terserah Allah. Kenapa? Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah menguasai segalanya. Ya, ini kawan-kawan sekalian.